Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur aku ya. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, hari ini aku mau buat camilan khas Bangka, yaitu Fukien. Fukien. Nah, Fukien itu camilan khas Bangka. Dia bahan utamanya dari ikan. Nah, yang dibungkus digulung tuh dengan kembang tahu ya. Nah, itu bisa langsung digoreng dimakan begitu aja, dicocol pakai saus merah atau juga satu adonan itu bisa dibuat bakso ikan sama tahu kok. Jadi dibuat kuah kuah bening begitu. Enak banget ya. Yuk kita buat sama-sama. Sebelum buat adonan pukin, aku mau buat sausnya dulu, saus cocolannya. Ini simple banget ya teman-teman, cuma cabai sama bawang putih. Nanti kita haluskan. Ini di sini bebas, kalau misalnya teman-teman nggak suka pedas, pakai cabai merah besar aja supaya warnanya bagus ya. Ini cabai keriting. Nah, di sini aku karena suka pedas, jadi aku campur pakai cabai rawit. Ya, ini kita haluskan dulu ya. Nah, ini bumbu yang tadi ya udah aku haluskan, tapi ini kasar-kasar nggak masalah, nanti aku saring ya. Jadi halus ya. Nah, sekarang kita buat nyalain kompor dulu. Nah, ini kita tuang ya. Ini nggak aku tumis ya teman-teman, kalau mau ditumis juga boleh, tapi aku sukanya yang begini, enak, seger. Ini sayangnya teman-teman buka cabai, aku kocokin dulu. Biasalah mama kan nggak mau ada yang rugi. Sampai mendidih ya, kita tambahin, campur-campur aja semua. Ini sambal botol, kalau teman-teman nggak suka pedas jangan dipakein ya. Ini kira-kira aja deh, misalnya 2 sendok apa 3 sendok. Kasih garam secukupnya aja ya teman-teman, nanti kalau kurang gampang. Nah, di sini aku pakai kaldu bubuk, kalau teman-teman nggak suka jangan pakai ya. Bisa kaldu jamur. Aku pakai air jeruk lemon atau jeruk nipis. Kalau teman-teman punya lebih enak tuh pakai jeruk sangkis ya, sungkit, jeruk sungkit tuh yang kecil-kecil tuh sambal. Nah, atau juga kalau nggak punya jeruk-jerukan pakai cuka ya. Jadi rasanya itu nanti pedas, manis, asam. Nah, teman-teman biasanya kan saus merah ini ada rasa manis ya. Nah, di sini pakai gula, teman-teman. Aku pakai gula bebas Lakanto ya atau stevia nih ya. Pokoknya bebas aja. Mau pakai gula pasir juga boleh ya. Ini aku cobain dulu, nanti kalau kurang manis aku tambahin. Nah, nanti kalau udah mendidih dicicipin ya, kurang apa, misalnya kurang garam ya tambah garam, kurang manis tambah gula, kurang banyak ditambahin lagi bumbunya. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Kita api kecil aja supaya nggak langgur ya, soalnya kan cabenya tadi nggak ditumis ya. Dia sampai mendidih dulu, api kecil, baru nanti kita saring. Kita matiin ya. Nah, kita saring. Nah, ini udah saring, aku rebus lagi ya. Nah, sekarang kita kentalkan dengan ini tepung maizena ya, kita kasih air. Nah, ini kita masukin. Nah, ini kita matiin ya teman-teman, nanti dia kalau udah dingin agak mengental ya. Karena masih panas. Sekarang kita buat adonan ya. Nah, ini teman-teman nih aku pakai ikan tenggiri. Nah ya, kita ujuk-ujuk dulu. Ini dari freezer udah dikeluarin ya. Ini aku beli yang udah gilingan. Kalau teman-teman misalnya beli ikan yang ekoran gitu ya, bisa di fillet. Nah, ini kita aduk dulu. Kita pakai RS ya teman-teman, tuh dikit sedikit dulu. Ini kalau misalnya teman-teman mau dijadiin satu, mau dicoper boleh banget. Nah, kita masukkan putih telur ya, ini juga dingin ya. Putih telurnya udah masuk, kita masukkan ini pakai bawang putih ya. Kalau teman-teman nggak suka bau bawang putih nggak usah dipakai ya, tapi kalau aku suka enak. Ini merica, kaldu jamur ya. Nah, aku pakai penyedap ya teman-teman. Kalau nggak suka jangan pakai ya.
kasih baking powder ya. Nah, dia biasanya kalau udah masuk garam tuh dia kenyal ya, kenyal dan kental ya. Kalau udah masuk garam tuh dia kental ya, tuh. Ya. Nah. Pokoknya pastiin udah rata. Gampang banget teman-teman buat ini, seperti apa ya? Ya seperti pempek, cuman ini lebih simpel ya. Kalau teman-teman misalnya punya anak kecil tuh, ini bisa banget untuk bekal sekolah. Nah, kita masukin tapiokanya. Aku pakai yang Liu Cikang atau Liong Fit ya. Nah, ini tiap daerah beda nama ya. Ada yang bilangnya Liong Fit. Kalau di sini aku pakainya Liu Cikang. Nah, ini kita aduk pelan aja ya. Santai-santai aja. Nah, teman-teman, ini udah kental ya. Kita agak banting-banting supaya dia tambah kenyal ya. Oke teman-teman, mau aku rapikan dulu ya. Nah, di sini mau aku masukin ke piping bag ya, supaya nanti gampang nyemprotnya ya. Tuh, udah kenyal sekali. Oh ya teman-teman, ini enggak cuma untuk Fukien aja. Kalau teman-teman mau punya tahu yang udah digoreng tuh, itu bisa diisi ke tahu, namanya tahu kok ya. Nah, di sini aku mau bagi dua, nanti kalau kulitnya misalnya nggak cukup, aku mau buat bakso ikan. Nah, teman-teman, di sini aku beli kulit tahunya yang udah dipotong-potong ya. Ini 50 lembar ukuran 12 x 12 x 12 cm ya. Nah, atau teman-teman kalau yang nggak punya yang potongan, boleh yang seperti ini. Ya, kulit kembang tahu ya. Yang seperti ini dipotong-potong. Ini belum dipotong ya. Nah, jadi selera aja. Kalau teman-teman misalnya mau buat yang panjang seperti ini, ukuran segini ya, digulung. Nah, itu bebas. Aku beli yang potongan ya. Ini enak udah dipotong-potong ya. Nah, teman-teman, ini kan kulit tahu ini asin ya. Jadi teman-teman bisa dilap-lap gini loh. Supaya garamnya itu apa ya, nggak terlalu asin gitu ya, supaya nggak menempel tuh. Dia kan kayaknya agak ngeres tuh karena ada garamnya. Nah teman-teman, kita semprot ya di sini. Kita buatnya kecil-kecil aja. Oh, ini pinggirannya kita kasih telur ya, tuh. Ini telur satu butir dikocok. Atau boleh juga ditempelin pakai adonan ini ya, adonan Fukiennya. Cuma aku pakai telur aja. Ini besarnya bebas ya. Kita gulung gini. Nah, kedua ujungnya kita tekan ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman misalnya mau isinya yang agak gendut, boleh aja lubangnya ini dibesarin ya. Nah, ini. Teman-teman, karena kulitnya udah habis, jadi aku mau buat bakso ikan ya. Nah, ini kita ambil seperti ini ya. Kita cetak seperti biasa, seperti buat bakso. Teman-teman selera ya, mau besar mau kecil. Nah. Oh ya, ini air sama es batu ya. Kita cetaknya di sini dulu. Tuh. Nah, nanti kalau udah beku baru kita rebus. Oh ya teman-teman, aku sambil panasin air ya. Nanti kan ini kita rebus. Habis, oke dah. Nah teman-teman, ini udah beku, kita buang airnya ya. Kita saring. Nah, ini kita masukkan, ini airnya udah mendidih ya. Kita masukin aja sini. Nah teman-teman, ini udah mendidih ya, tuh. Kita tunggu, kalau dia udah ngapung berarti dia udah matang ya, tuh ya. Ini pancinya kekecilan.
Aduknya jangan pakai sendok ya teman-teman, nanti penyok. Kalau masih lembut kan pakai spatula yang tipis ya. Kan dia kalau masih lembek tuh nah dia kalau udah kokoh diserok nggak masalah. Nah ini teman-teman tadi sisa es batu ya. Es batunya kita tambah air. Nah kita rendam sini tuh. Teman ini bentuknya nggak halus ya, karena kan aku nggak di blender ya. Kalau ikannya digiling mungkin di pasar tuh kan halus sekali ya gilingan. Karena di sini aku buatnya kecil-kecil, ini bisa langsung digoreng. Kalau misalnya teman-teman mau dipotong-potong dulu, jadi potong-potong serong atau potong-potong lurus, mau digoreng boleh banget. Pokoknya selera aja ya. Jadi kalau misalnya untuk stok digorengnya nggak usah sampai kecoklatan. Kalau mau dikonsumsi langsung ya sampai garing-garing ya. Jadi kalau misalnya kita mau simpen di freezer nih, ya gorengnya sebentar aja ya. Nah teman-teman ini gorengnya apinya sedang aja ya. Nah ini seperti ini, kalau misalnya teman-teman mau nyetok seperti ini ya udah diangkat ya. Nah ini teman-teman jangan kaget kalau goreng Fukian itu dia menggembung tuh saat digoreng, tapi kalau begitu diangkat dia mengkerut ya. Nah ini udah cukup untuk disimpan di freezer. Kita angkat. Nah teman-teman alhamdulillah ya ini udah selesai. Nah ini yang untuk stok seperti ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau makannya itu digaringin lagi ya. Nah ini kalau udah dingin kita masukin sini aja. Jadi kalau teman-teman punya anak yang TK tuh bisa tuh bawa bekal nih. Teman-teman ini kita dinginkan dulu baru kita masukin freezer ya, untuk bisa teman-teman bisa jualan frozen ya, frozen food. Nah ini yang untuk konsumsi, ini bisa digunting-gunting dulu atau mau digoreng seperti ini satu-satu, mau digunting-gunting juga boleh ya, mau serong mau lurus bebas aja. Nah seperti ini ya, tuh kecoklatan garing-garing. Tuh teman-teman kan melembung tapi nanti kempes ya. Nah teman-teman ini kita lihat baksonya yuk ya, kenyal banget tuh ya. Kita potong tuh ya, kenyal banget kan tuh mantap deh. Nah teman-teman misalnya teman-teman mau dibuat kuah nih, bisa tambahan tahu yang udah digoreng diisi adonan tadi. Jadi adonan tadi itu bisa untuk 3 ya, untuk isi tahu, untuk bakso ikan dan Fukian. Nah misalnya teman-teman mau yang berkuah nih apalagi musim hujan, nah itu kuahnya cocok banget. Cara membuat kuah bakso afung ada ya di tempat itu, dicek aja. Jadi tinggal dikasih sawi, sambal deh. Nah teman-teman ini cocolannya yang tadi ya, tuh dia kalau udah dingin kental ya. Nah sekarang kita cocol dulu nih. Ini teman-teman ya, tuh lihat kental kan tuh ya, udah dingin kental. Bismillahirrahmanirrahim. Itu garingnya apa ya, garing tapi garingnya tuh ringan gitu loh, enak banget. Nah teman-teman isiannya jangan terlalu asin ya, karena ini kulit tahu kan udah asin ya nih. Mantap. Nah teman-teman ini aku suka yang rebus, cocok pakai ini, mantap nih. Mantap banget. Kalau misalnya teman-teman mau buat kuah yang berkuah, ini jangan usah pakai garam lagi ya, karena ini kulitnya kan asin. Jadi sebelum diisi itu dibersihkan dulu sama lap gitu atau tisu ya, karena kan itu di kulitnya menempel kayak ngeres-ngeres gitu loh, garam-garam. Ini kayaknya kalau makan gini tuh nggak mau berhenti, enak banget sih. Kulitnya mantap. Fukian ini bukan cuma dicocol sama saus ini atau berkuah, bisa juga untuk tumisan misalnya capcay, terus sop, nah itu bisa juga ya. Jadi tinggal dipotong-potong aja deh, mantap banget. Sampai sini dulu ya video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum, bye.